Wal muharramatu bin nas, orang-orang yang haram dinikahi. Bin nasi, dengan nas, berarti dengan ketentuan dalil. Itu ada arba'ah asyra, ada 14 golongan. Jadi arba'ah asyra, jadi ada 14 golongan yang mahram, yakni haram dinikahi. Tidak tahu ngapa ini kita rekaman ini Pak. Mungkin belakangan ada kasus orang menikahi 2 saudara kandung. Ya kita nggak membahas persoalan itu karena kita nggak tahu kasus orang. Cuman kita kembali ke hukum saja. Yakni sab'un bin nasab, 7 golongan mahram itu berdasarkan nasab, berdasarkan faktor keturunan. Wa bunna, yakni antara lain 7 wanita yang tidak boleh dinikah itu, yang pertama al-ummu wa in arat, ibu dan urutan ke atas. Habis ibu nenek kan Pak, habis nenek buyut. Jangan sampai kita salah paham, kan yang haram dinikah ibu Ustaz, kalau nenek boleh dong. Ya nggak boleh. Ibu di situ urutannya jalur ke atas. Nenek, buyut, canggah ya, wareng, udek-udeknya. Yang jalur-jalur ke atas itu walaupun sudah keturunan ke-7, mungkin panjang umur lah ya. Panjang umur sampai punya cucu urutan ke-7, turunan tingkat ke-7 masih hidup umpama, dia selamanya akan menjadi mahram urutannya. Wal bintu wa in sarafat, yang kedua yang haram dinikah itu anak perempuan. Begitupun ke bawahnya. Jikalau anak perempuan, anaknya lagi namanya cucu, ke bawahnya lagi namanya cici, cucu canggah, cucu warek, cucu udek-udek gitu ya. Urutan ke bawah itu juga haram dinikah. Selanjutnya wal ukhtu, saudara perempuan. Saudara perempuan haram dinikah. Kemudian wal khalatu, bibi dari ibu. Jadi bibi dari ibu, adik perempuan ibu atau ayub perempuan ibu. Orang Indonesia nyebutnya ada bude, ada bule, ada wa, ada ibu kan gitu, ada eteh ya Pak ya, dan lain-lain sebagainya. Saudara perempuan ibu. Wal ammah, dan saudara perempuan bapak. Jadi kalau barang-barang itu memang dibedakan. Kalau al-khalah itu jadi bibi dan ibu, dia nggak ada istilah bude Pak, wah itu nggak ada. Pokoknya kalau dari ibu al-khalah, kalau dari bapak al-ammah. Jadi saudara perempuan bapak, baik adiknya bapak maupun ayubnya bapak. Selanjutnya wa bintul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Berarti keponakan dari saudara laki-laki haram dinikahi. Selanjutnya wa bintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan, itu haram dinikahi. Keponakan entah anak ayub atau anak adik, itu juga haram dinikahi. Ini 7 golongan manusia yang haram dinikahi menurut ketentuan nasab. Sab'un bin nasab, haram dinikahi 7 golongan ini karena faktor nasab. Kemudian yang berikutnya kategorinya wasnani wasnatani birradha', dan ada 2 golongan manusia yang haram dinikahi karena faktor persusuan, bukan nasab, persusuan. Yang pertama al-ummul murdi'ah, ibu yang menyusui. Kalau ibu yang menyusui itu
menjadi mahram. Persusuannya bagaimana yang jadi mahram? Kalau bayi yang disusui itu umurnya kurang dari 2 tahun. Kan ada kasus, Pak, ini benar-benar kejadian, orang nanya sama saya, Ustaz, bagaimana hukumnya suami yang menyusu kepada istrinya? Ini kan harus jawab pikir ya, Pak. Pertanyaannya porno, tapi dia langsung ketakutan gara-gara takut menjadi ibu susu. Apakah saya harus menceraikan istri saya karena dia sudah menjadi mahram? Dasar kedua aja kata saya, pengen cari yang baru. Jadi yang disebut dengan persusuan itu kalau yang disusukan, bayi yang disusui itu kurang dari 2 tahun. Kalau kumisnya udah tebel ya, itu mah bayi ganjel gitu namanya. Jadi kurang dari 2 tahun. Dan disusui menurut hitungan sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Maka kalau kurang dari 5 kali belum sah persusuannya. Kalau lebih dari 5 kali ke atas maka sah sebagai ibu susu dan anak persusuan. Makanya wanita yang menyusui bayi orang wajib atas izin suaminya. Kalau nggak izin suaminya maka haram hukumnya. Karena ada konsekuensi hukum. Anak itu akan menjadi anak persusuan. Karena zaman dahulu, Pak, banyak orang tidak menyusui sendiri anaknya, tapi disusukan kepada ibu susu. Apalagi anak-anak orang Arab dahulu dicarikan wanita-wanita solihah, orang-orang Arab itu, orang-orang baik di perkampungan, yang bahasa Arabnya bagus, nggak kecampur dengan bahasa pasaran gitu, yang tata keramanya bagus, gramatikanya bagus, sastranya bagus. Karena memang bangsa Arab itu bangsa yang nilai kesusastraannya tertinggi. Dulu orang yang pintar bersastra itu orang hebat. Orang yang pintar bersair itu orang hebat. Sair dengan gramatika bahasa Arab yang sempurna. Makanya orang Arab cukup dengan baca Quran banyak yang masuk Islam. Karena mereka tahu kesusastraan Quran itu nggak bisa ditandingi oleh penyair manapun, oleh ahli bahasa manapun, tidak bisa ditandingi. Hanya mereka menjaga betul anak-anaknya agar terbimbing. Termasuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disusukan kepada ibu susunya Halimah Sa'diyah. Maka beliau akhlaknya terbimbing, tata keramanya terbimbing, bahasanya juga menjadi bagus. Kemudian yang berikutnya wal ukhtu minar radha', dan saudara perempuan dari ibu susu. Itu haram dinikah. Jadi menjadi mahram juga nanti dia. Kemudian yang berikutnya wa arba'un bil musahara. Ada 4 golongan diharamkan menikah karena memang ada hubungan pernikahan atas dasar mertua atau menantu. Siapa saja itu? Pertama, umuz zaujah, ibunya istri. Ibunya istri itu adalah mahram. Ibunya istri, ibu mertua. Kemudian yang berikutnya warabibatu idza dakhala bil ummi. Rabibah, anak tiri. Anak tiri berarti anak perempuan istri, itu namanya rabibah. Idza dakhala bil ummi, kalau sudah masuk ke ibunya. Makanya penting ngaji fikih itu, Pak. Kalimatnya dakhala bil ummi, masuk ibu. Masuk ibu itu apa maksudnya? Kalau sudah dukhul sama ibunya, itu bahasa halusnya. Jadi seandainya ada pernikahan tuh, menikahi janda. Janda ini punya anak perempuan. Sekali saja dukhul berhubungan sama si istri tadi, maka anak perempuannya menjadi mahram selamanya. Begitu. Kecuali ada pernikahan akad nikah, tapi mereka nggak dukhul, tidak ada hubungan suami istri, walau sekali belum pernah dukhul. Kemudian jatuh cinta sama anaknya istri, istrinya dicerai, anaknya dinikah, itu sah secara fikih. Walaupun menurut tata krama nggak sopan betul ya Pak. Dia bini dicerai anak diubah, bisa. Tata krama nggak cocok.
Tapi kalaupun ada kejadian begitu, selama dia tidak mendukhul istrinya, maka dia boleh menikahi anaknya istri. Diceraikan dulu istrinya, kemudian menikahi anaknya. Banyak terjadi kasus itu begini, emaknya diempat, anaknya diempat juga. Sampai ada kasus di Bandar Lampung itu anaknya sampai 5. Anaknya itu sampai 5. Jadi anaknya itu menurut hukum Islam tidak sah nasabnya ke bapaknya, harus ke ibunya. Kata saya, gimana Bu dulu kasusnya? Ya saya kan anak ibu saya. Ibu saya menikah sama bapak tiri saya. Bapak tiri saya itu memperkosa saya sampai hamil. Nah ibu tiri saya, ibu kandung saya meninggal dan tidak pernah pulang lagi sampai detik ini. Terus ibu kayak mana? Saya nikahlah sama bapak tiri saya. Nikahnya pakai akad? Enggak, anggap aja nikah katanya. Akadnya saja nggak sah, apalagi tanpa akad. Itu kejadian kasusnya. Anaknya sudah sampai 5. Terus gimana keputusan hukumnya? Ustaz, ya harus pirok, kata saya. Harus pisah dengan bapak tiri alias suami tadi. Harus pisah. Jadi anak-anak dibawa semua, karena anak itu anak hak ibu semua. Alhamdulillahnya Pak mungkin dari baru taubat ya nurut. Ibu ini nurut. Anak jadi ambil semua, dia meninggalkan bapak tirinya tadi. Saya tanya, apakah bapak tiri ibu dukhul sama orang tua ibu dulu? Ya iyalah, kata dia. Orang tidur bareng terus, berarti tidak sah bagaimanapun. Apalagi tidak ada akad nikah, apalagi walaupun ada akad nikah, pernikahan itu menjadi tidak sah karena itu mahram yang haram dinikah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kasus seperti ini tidak akan pernah terulang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muraqibah, jadi anak tiri. Kemudian yang berikutnya wazaujatul abi, istri bapak. Istri bapak itu walaupun cantik mahram. Misalnya bapak nikah lagi, jarak umurnya 40 tahun sama si bapak. Enggak lama bapak meninggal. Nah ibu tirinya jadi janda. Kebetulan seumuran anaknya. Kata anaknya, biar ibu tiri tidak kemana-mana, 2 nikah. Enggak boleh. Dia selamanya menjadi mahram. Jadi begitu. Selanjutnya wazaujatul ibni, istrinya anak juga mahram. Walaupun dia bercerai. Jadi anak ini cerai, anak cerai. Ketika mantan menantu kan, mantan menantu. Walaupun bercerai, mantan menantu tetap menjadi mahram. Tidak bisa dinikah selama-lamanya. Itu ketentuan hukumnya sedemikian rupa. Selanjutnya wahidatun min jihatil jam'i, dan ada satu pernikahan yang diharamkan karena menggabungkan. Apa itu? Wahia ukhtuz zaujah, yakni menikahi saudara perempuan istri. Karena yang lain-lain tadi ini, yang 16 itu, yang berapa? 13 ya. Yang 13 itu haramnya itu wal muharramatu sabiqatu hurmatha. Haramnya itu haram selama-lamanya. Saya urutin dari awal tadi. Yang pertama ibu ke atas, anak perempuan ke bawah, saudara perempuan, bibi dari ibu, bibi dari bapak, kemudian anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, kemudian ibu yang menyusui, saudara perempuan dari ibu susu, ibunya istri, berarti mertua ya, anak tiri, anak perempuan, anak tiri, kemudian istrinya bapak, istrinya anak, ya, istrinya bapak, ibu tiri berarti istrinya anak, berarti menantu. Itu haramnya mahram abadi selama-lamanya walaupun bercerai. Jadi menurut bahasa fikih Pak, intinya nggak ada mantan mantu walaupun anak bercerai. Ya mantan istri bagi anak laki-laki kita, tapi bagi orang tua tidak bisa, karena dia menjadi mahram selamanya, karena dia sudah pernah menikah sama anak laki-laki, selamanya menjadi mahram. Itu abadi sampai kiamat, tidak boleh dinikah. Ada satu yang dikecualikan, yang nomor 14, yakni
Ukhtu zaujah, saudara perempuan istri. Diharamkannya kalau digabung saja. Ayu dinikah, adik dinikah. Kayak yang lagi viral, haram hukumnya. Kecuali diceraikan istrinya. Istri dicerai, adiknya istri dinikah, boleh. Atau istri dicerai, adiknya istri dinikah, boleh. Walaupun menurut tradisi ketimuran, bahasa kasarnya kurang ajar banget itu Pak. Keterlaluan yang kayak gitu. Tapi secara fikih dia menjadi sah secara hukum. Di sini banyak dijelaskan wala yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Enggak boleh menggabungkan istri sama bibinya, bibi dari ibunya, dan istri dari bibi dari bapaknya. Jadi bukan hanya adik beradik yang enggak boleh menikahi istri. Istrinya punya bibi, adik bapaknya, itu juga haram dinikah. Tapi adik mertua ya Pak. Kemudian atau istri ini punya bibi dari ibunya. Bibi dari ibunya ini juga sama haram dinikah. Kecuali kalau mereka berpisah atau salah satunya meninggal. Istilah orang Indonesia itu apa? Turun ranjang. Atau naik ranjang malah kalau sama bibinya. Turun ranjang kalau sama adiknya sedemikian rupa. Itu malah boleh. Ini ketentuan fikih dan ini sudah disepakati oleh para ulama dan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Karena keharaman ini berdasarkan nas. Wa yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Apa yang diharamkan atas dasar persusuan menjadi haram juga atas dasar nasab. Yang haram menurut nasab haram menurut persusuan, haram menurut persusuan maka haram juga menurut nasab. Ini ketentuannya agar kita nggak salah kaprah. Baik, sampai di sini dulu.